Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel melalui Kuliah Umum Magister Hukum Keluarga Islam Unsuri Surabaya dengan capaian mata kuliah Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Halo? Silakan. Oke, silakan disampaikan apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu. Halo? Perkawinan antara WNI dan WNA. Yang lain? Yang lain? Baik, apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu? Tentu kita kembali pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ya, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan agama yang sama. Seorang wanita muslimah akan sah perkawinannya jikalau nikah dengan laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim akan sah bila dia menikah dengan wanita muslimah. Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan adanya pernikahan beda agama. Maka tentu berbicara tentang perkawinan campuran adalah mereka yang tercampur menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda. Apakah nikah di dalam negeri atau di luar negeri? Maka terkait dengan perkawinan, apa perkawinan di luar negeri itu? Perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Di luar negeri apakah sesama WNI-nya atau WNA dan WNI, WNI dan WNA. Pernikahan di luar negeri itu sah di negara tempat pernikahan berlangsung jikalau mengikuti hukum-hukum setempat. Hukum setempat di sana bagaimana begitu? Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Ini ada di pasal 56 UU Undang-Undang Perkawinan Nomor 1. Terus bagaimana ketentuan perkawinan di luar negeri menurut Undang Perkawinan dan KHI? Maka tentu di pasal 56 sangat jelas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Maksud ketentuan undang-undang ini undang-undang perkawinan ini. Kemudian di ayat 2, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Jadi ketika mereka sudah nikah, katakanlah ada seorang mahasiswa menikah di sana, tentu mahasiswa ini dengan agama yang sama, kemudian menggunakan ketentuan-ketentuan pencatatan yang ada di sana, dan itu diakui pencatatannya oleh negara itu. Maka kemudian ketika dalam waktu 1 tahun setelah dia ini kembali ke Indonesia, setelah 1 tahun, maka surat itu bisa didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan.
Jikalau dia itu non-muslim ya di catatan sipil. Jikalau dia seorang muslim di kantor urusan agama tempat tinggal mereka. Terus di bagian ketiga pasal 56, apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran? Perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan ini adalah dilakukan oleh dua orang yang ada di Indonesia. Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Yang satu tunduk pada hukum yang ada di negara ini, yang satu tunduk pada hukum yang ada di negara mereka. Nah, maka tentu pada pasal 57 ini bukan campuran dengan hukum agama loh ya, tapi hukum yang ada di negara. Tentu ini berarti jikalau seperti kemarin itu ada pemain sepak bola dari Filipina kemudian mu'alaf di Masjid Al-Azhar Jakarta, kemudian menikahi oleh legenda sepak bola yang mu'alaf juga, maka tentu ketika mereka ini sudah meniatkan untuk menikah, tentu yang satu hukumnya ada di memakai hukum Indonesia, yang satu hukum Filipina. Maka pernikahan ini disebut dengan pernikahan campuran dengan hukum yang berbeda. Tapi tetap mereka dengan agama yang sama. Salah satu menjadi mu'alaf, yang non-muslim itu menjadi mu'alaf masuk di Islam. Karena tidak benarkan dalam undang-undang ini pernikahan dengan beda agama. Kemudian di pasal 58, bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Jadi kalau kemudian salah satu bisa double kewarganegaraan menjadi di satu sisi misalkan ada orang Indonesia nikah dengan orang Amerika begitu. Di satu sisi dia warga negara Indonesia, sisi yang lain mereka tetap menjadi warga negara Amerika, atau salah satu bisa menjadi warga negara Amerika, atau jika tidak mengikuti madhab double kewarganegaraan, maka bisa mereka kehilangan kewarganegaraannya, karena jika negara itu tidak mengakui double kewarganegaraan, maka dia disuruh untuk memilih menjadi warga negara mana. Maka tentu itu semua menurut cara-cara yang telah dilakukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Maka tentu jika kemudian beranak pinak, maka ada namanya naturalisasi kewarganegaraan seperti yang telah dilakukan oleh timnas sepak bola kita ini. Hampir 100% timnas kita ini itu kewarganegaraan bukan ini, malah dari kakeknya ya. Ada darah sedikit itu aja. Atau bukan ada ini dari timnas kita, Mes Hilger yang kipernya itu siapa itu? Kiper Martin Paes itu. Ya. Itu sebetulnya kedua-duanya bukan ayah ibunya bukan orang Indonesia itu. Sekali lagi, Paes itu kedua-duanya itu bukan warga negara Indonesia, tapi Martin Paes itu adalah dilahirkan di Indonesia, dibawa ke sana. Nah, tentu itu juga sudah diatur dengan ketentuan undang-undang. Jadi bukan hanya berdarah Indonesia aja, tapi lahir di Indonesia itu juga bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara ini untuk memanggil. Karena target Indonesia akan masuk Piala Dunia tahun 2000, Piala Dunia 2026. Di pasal 59, kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun
hukum perdata. Maka inilah yang kemudian setelah kedua belah pihak ini sudah melangsungkan pernikahan, maka mau tidak mau harus taat pada ketentuan hukum, baik itu hukum publik maupun hukum perdata. Sehingga di ayat 2, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan. Tentu ini tetap sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor berapa? Nomor 1 tahun 74. Dan terkait dengan ini, maka tentu di pasal 60, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi. Jadi harus mulai N1, N2, N4, N5, N6 ini harus diisi dulu. Karena ini bagian dari persyaratan-persyaratan jikalau tetap dilangsungkan, karena persyaratan ini harus jelas. Yang laki-laki jelas laki-lakinya, yang perempuan jelas perempuannya, berikut asal usulnya, statusnya dan sebagainya. Maka jikalau kemudian ternyata syarat sah nikah ini tidak memenuhi, ya tidak bisa. Dan untuk membuktikan itu bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi atau belum, maka itulah yang kemudian tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran ini. Maka oleh mereka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatatkan perkawinan itu. Diberikan surat keterangan bahwa syarat sudah terpenuhi. Surat keterangan bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi. Nah, itulah yang kemudian tinggal bisa dilanjutkan proses akdun nikah ijab qabul. Ini barangkali ada yang sebelum kita lanjutkan yang perlu kita didiskusikan. Di pasal 60, untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut, syarat-syarat perkawinan itu telah dipenuhi, maka tentu jika sudah terpenuhi, tidak ada rintangan lagi untuk melangsungkan pernikahan. Dan di sini di ayat 3, jika pejabat bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Maka tentu jika dia minta surat keterangan bla 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 berkaitan dengan persyaratan itu kepada kepala desa, karena ada muskilat dalam pertimbangan kepala desa, kemudian dia mengajukan ke pengadilan, maka pengadilan pun tidak mengacarakan itu. Dan itu tidak boleh dimintakan banding. Karena surat keterangan ini sebagai bagian syarat itu. Kalau desa saja sudah tidak memberikan, maka ini pengadilan pun tidak akan mengacarakan. Dan tidak bisa dilakukan banding karena tentu kepala desa itu sudah melakukan penelitian. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, namun jika kemudian ternyata ketika pejabat yang bersangkutan ini memutuskan tidak beralasan, maka keputusan menjadi pengganti keterangan. Jadi jika setelah diteliti oleh pengadilan, ternyata keputusan ini hanya mungkin karena faktor-faktor X, bukan yang bersifat objektif, ada faktor subjektivitas, maka bisa bukan memberikan surat keterangan tapi keputusan pengganti keterangan itu. Nah, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan itu tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan. Jadi surat keterangan keputusan pengadilan pun masih dilanjutkan. Nah, kemudian di pasal 61 Undang-Undang Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, dalam hal ini penghulu yang ada di KUA atau pegawai pencatat sipil.
Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan ada pilihan surat keterangan dari pejabat berwenang, kepala desa, kepala lingkungan, atau keputusan pengganti dari pengadilan yang disebutkan di pasal 60 tadi. Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Kena hukum kurungan. Jadi tetap melangsungkan perkawinan campuran sementara tidak bisa menunjukkan, maka ini ternyata pelanggaran hukum itu. Pegawai pencatat perkawinan mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, maka juga ini malah dihukum, pejabat itu juga dihukum. Maka tidak enak kalau kemudian kita mudah-mudahnya untuk melakukan pencatatan. Sekali lagi, saudara melakukan perkawinan kepada mereka yang kemudian tanpa ada surat keterangan, maka bila mana ada gugatan, sekali lagi ada gugatan atas apa yang kita lakukan, maka kita akan kena sanksi hukuman pidana. Kena hukuman itu dihukum sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi misalkan saudara Asep selaku pengacara dengan gagahnya, udah saya nikahkan. Tapi kemudian ketika ada yang tidak terima, kenapa ini tetap dinikahkan? Maka tentu ini ketika sudah demikian, maka jikalau terbukti, maka ini masuk dalam kategori pelanggaran. Sehingga yang menikahkan juga menjadi orang pihak yang terdakwa. Menjadi pihak yang terdakwa atas apa yang telah dilakukan itu. Dan hukumannya selama-lamanya 3 bulan dan dihukum jabatan berarti diberhentikan dari jabatannya. Dan yang terakhir, bagaimana hukum Islam? Hukum Islam terkaitan dengan perkawinan campuran itu. Sekali lagi, bagaimana hukum Islam? Hukum Islam tidak melarang pernikahan antara orang-orang dari kebangsaan yang berbeda. Fikih pernikahan hanya menetapkan hukum batasan pernikahan berlainan agama saja. Antara seorang muslim dan non-muslim tidak bisa. Karena prinsip yang digunakan dalam pernikahan adalah seagama, sesama muslim, bukan sesama suku, warna kulit, asal atau usul daerah. Beda suku boleh asal agamanya sama. Beda warna kulit boleh asal agamanya sama. Beda daerah boleh asal agamanya sama. Dan di pasal 44 hukum kompilasi hukum, seorang perempuan muslim diharamkan dinikahi oleh pria non-muslim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor agama merupakan faktor yang terpenting dalam perkawinan dalam Islam. Dan para imam madhab sependapat sesungguhnya kafaah atau kesetaraan itu adalah kafaah dalam urusan agama, bukan kafaah dalam urusan apa? Bukan kafaah dalam urusan anaknya siapa, hartanya berapa. Tapi kata kafaah itu adalah kesetaraan dalam agama. Ada kemandirian, ada kompetensi, ada keturunan. Keturunan ini penting. Kalau kemudian beda, bapaknya beda, ibunya beda agama, yang susah itu anaknya. Sekali lagi, yang susah itu anaknya. Ini ikut siapa? Akhirnya anak ini akan seperti menjadi harta warisan. Seperti yang ini. Kalau lahir laki-laki, agama ikut bapaknya. Kalau lahir perempuan, agama ikut ibunya. Seperti siapa itu? Tapi faktanya sekarang seluruh anaknya ikut agama ibunya. Lah, tanggung jawab hidup dunia akhirat ini pada bapak loh ya. Sekali lagi, tanggung jawab akhirat ini pada bapak, bukan pada ibu. Kalau ada celakanya anak, ya bapak ini yang nanggung. Bapak yang nanggung itu. Dan ini menjadi pemahaman bersama. Bagaimanapun juga, pernikahan itu bukan main-main. Sekali lagi, pernikahan itu bukan main-main.
Tapi pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab yang Allah bebankan, yang pikulkan di pundak para suami. Ini bisa kita lihat pada perspektif hukum fikih. Kalau kemudian dari buah cinta kasih mereka setelah mereka nikah, kemudian kawin, kemudian lahir anak, maka tentu yang berkewajiban untuk membesarkan, merawat, menyusui itu bukan kewajiban ibu itu. Itu kewajiban bapak itu. Seperti dalam tradisi Arab itu. Begitu lahir ibu, wah, lah ini kalau dipakai nyusui bisa kehilangan keelokan, keindahan bentuk. Akhirnya apa? Tidak mau nyusui. Maka tentu kewajiban bapak adalah mencari ibu yang mau menyusui. Mencari ibu yang menyusui akhirnya apa? Sapi yang menjadi ibu susuannya. Akhirnya pakai susu formula. Apakah ada? Ada ibu yang tidak mau menyusui karena takut akan berkurang keelokan bentuk, karena dianggap seperti balon begitu. Balon kalau ditiup berkali-kali kan bisa kempir begitu. Ya, itu barangkali ada yang mendiskusikan, silakan, tak persilahkan. Halo.